Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, Apakah pakai masih semangat? Pagi. Ya, pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Oke, pagi. Ya, semoga masih semangat. Jadi, kita tadi setelah sedikit mendengar materi, kita mau berdiskusi ya tentang kompeten gitu. Tentang kompeten di mungkin sharing kondisi di sektor masing-masing gitu. Atau mungkin itu membahas hal yang sifatnya umum gitu. Atau sifatnya general gitu. Eh, Mungkin aku mau mulai kali dengan mengangkat suatu isu tentang kompetensi. Jadi mungkin di beberapa tempat, ya mungkin di saat teman-teman juga terjadi atau mungkin di tempat lain juga, mungkin banyak pegawai itu yang usianya sudah sepuh gitu ya, mungkin 50 ke atas gitu ya, dan biasanya pegawai yang sudah sepuh ini tuh kurang melek teknologi begitu ya. Padahal kan kita sekarang dalam bekerja itu semua sudah serba digital gitu ya. Kita bahkan buka SIPP pun lewat web, bisa digital. Terus mungkin buat yang anak kepaniteraan pidana di PN, buka e-Berpadu gitu ya. Yang pada data juga ada e-court gitu kan. Itu kan semuanya semua serba digital gitu. Sedangkan pegawaiku ini eh, kurang bisa gitu ya mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Mungkin ada nggak sih dari teman-teman tuh yang punya kondisi yang sama atau mungkin punya kritik, saran atau respon gitu mungkin gimana teman-teman? Izin masuk Mas Adriel. Iya Jadi boleh Mbak. kalau di satkerku tuh mirip sih sama masalah di satkernya Mas Adriel. Eh, Banyak banget kayak pegawai sepuh kan di sini yang umurnya udah lumayan di atas 50 tahun lah. Jadi mereka, kan aku di sini termasuk yang muda ya di ruangan bahkan di kantor. Jadi aku sering banget dimintain tolong-tolong orang-orang yang udah sepuh itu buat bantuin mereka soal teknologi-teknologi ini. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakuin itu yang pertama harus sabar sama pengertian sih. Soalnya kan kita emang beda zaman kan sama mereka. Kita kan udah em, di zaman yang teknologinya kan berkembang cepat. Jadi mau nggak mau kita juga harus belajar cepat gitu soal teknologi. Sedangkan mereka kan umurnya udah lumayan berumur. Jadi mungkin untuk belajar teknologi itu agak susah gitu ya. Jadi butuh bantuan dari kita sehingga kita tuh juga harus sabar sama pengertian. Terus yang kedua, kalau misal kita bisa dimintain tolong, kita tuh jangan cuma ngerjain kerjaan mereka gitu loh tanpa ngasih tahu ini tuh caranya gimana, ini kendalanya gimana, ataupun ini tuh solusinya gimana kayak gitu. Jadi kalau bisa tuh kita juga ngasih tahu gitu loh pelan-pelan itu caranya kayak gini. Kalau misal besok ada kendala tuh salahnya di sini kayak gitu. Jadi mereka misal besok ada kendala lagi, jadi mereka tuh bisa kerjain sendiri tanpa minta bantuan lagi ke kita kayak gitu mas. Oke, terima kasih Mbak Awa. Jadi diajarin juga gitu ya, bukan cuma bantu, tapi juga diajarin supaya bisa. Terima kasih Mbak Awa. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau nanggapin. Izin menanggapi Mas, di Ya, Satker saya itu juga sama. Mayoritas para hakim tuh umur-umurnya mau pensiun ya. Jadi 50 ke atas. Jadi kalau mau mengatasi orang-orang sepuh itu emang ada pendekatan khusus sih menurut saya ya. Jadi harus lebih sabar, harus secara bertahap juga kan untuk mengajari beliau-beliau yang sepuh itu cara ngajarinya harus satu persatu secara bertahap, nggak langsung tiba-tiba gitu. Terus juga pakai bahasa yang mudah dipahami ya. Jangan lantas kita pakai bahasa-bahasa yang langsung kontekstual yang mereka nggak paham. Jadi dialih bahasakan dengan bahasa yang mereka mudah dipahami gitu. Juga bisa langsung praktek langsung. Jadi ketika kita mengajari, jangan cuma teori-teori ya. Pak harusnya gini, gini, gini. Enggak, tapi juga langsung praktek diajari di depan langsung. Misal, cara login ke SPP langsung diajari di komputernya masing-masing secara bertahap, ajarkan satu persatu, step by step dengan bahasa yang mudah dipahami. Juga kasih motivasi pada mereka, beliau-beliau yang sepuh, tentang perlunya paham teknologi ya. Misal, dengan kita paham teknologi, kita nggak gaptek, kita bisa menggunakan handphone, kita bisa video call cucu-cucu mereka di rumah yang jauh gitu ya. Jadi dengan teknologi itu mempermudah kehidupan mereka sehari-hari ya. Kasih motivasi, kasih masukan bahwa belajar teknologi itu penting. Ya. Dan terakhir, kalau mereka
berhasil, kasih apresiasi, kasih sanjungan, oh kasih selamat gitu. Gitu. Jadi biar motivasinya tetap terjaga gitu mungkin. Oke, terima kasih, Ahmad. Jadi kita tadi diajarin dengan bahasa yang mudah gitu lah ya, supaya mereka juga bisa gitu melakukan sendiri. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Mungkin teman-teman yang lain ada nggak yang juga punya isu yang serupa gitu terkait kompetensi mungkin di sektor masing-masing atau di lingkungan sekitar mungkin. Izin menambahi Mas Azril ya. Ya, Eh, monggo. Tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Awan sama Mas Ahmad, saya sangat setuju sih. Eh, kita harus apa ya seperti sabar, terus memotivasi gitu ya. Kalau pandangan saya sih, kita lebih anu sih Mas untuk bekerja sama dengan di bagian IT sih. Kan ada tuh setiap satker tuh punya bagian IT masing-masing tuh. Entah kita diskusi atau membuat suatu pelatihan pelatihan untuk orang apa untuk bapak-bapak yang sudah sepuh itu mungkin itu diperkuat sih Pak secara Mas apa diperkuat secara internal dulu sih. Kan pasti orang-orang IT itu kan sudah di bidangnya ya urusan IT, tinggal kita memanfaatkan itu aja sih, bikin terobosan-terobosan baru. Misalnya kayak kemarin tuh ada update ICO terbaru nggih, terus ada update sistem-sistem yang baru kan bisa dikoordinasi. Karena di IT kan pasti sudah dibekali oleh pusat langsung nih dari MA bagian IT. Nah, kita memanfaatkan itu aja sih. Kalau saran saya seperti itu. Jika kita dimintain tolong nih untuk kita yang muda-muda itu sebenarnya sebagai kesempatan kita juga belajar sih. Entah itu ke hakim, ke siapapun sih. Juga saling belajar aja sih, Mas. Itu cukup, Mas. Oke, siap. Makasih banyak Mas Bima. Ya, intinya kita saling belajar aja lah ya supaya sama-sama bisa. Terima kasih banyak Mas Bima. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga. Izin Mas Adriel, ini saya ada beberapa masalah, mungkin bukan masalah sih, mungkin tepatnya kendala di Satker itu berkaitan dengan kompetensi dalam mengerjakan suatu hal. Nah, jujur di Satker kami itu kekurangan pegawai. Jadi pegawai, entah pegawai negeri sipil atau pegawai honorer, jadi kurang. Jadi beberapa itu melakukan double job. Jadi beberapa pegawai seperti yang seharusnya nggak di situ tapi di situ kekurangan orang, dan itu harus dihandle oleh orang lain agar pelajaran tetap berjalan. Alhasil yang menghandle itu nggak kompeten untuk melakukan hal tersebut. Jadi dengan kekurangan pegawai itu tentunya itu memperlambat bagaimana untuk pelayanan yang optimal. Nah, mungkin kira-kira mungkin solusi atau alternatif yang dapat ditawarkan oleh teman-teman itu mungkin seperti apa jika berkaca dengan atau mungkin memberikan ide, eh, mungkin bisa langsung. Mas Tama, Ya. itu isu tersebut itu seperti yang terjadi di satker saya. Di satker saya itu kekurangan orang dan beberapa orang itu double job. Dan ada double job itu yang di luar dari tupoksinya yang kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang selama ini sudah kita lakukan itu ketika kita harus mendouble job di ranah di ranah tupoksi yang bukan punya kita, solusinya itu kita belajar dari atasan kita. Kita kan pasti punya atasan, dan atasan itu kan pasti sudah lebih mengerti, walaupun itu bukan tupoksi secara utamanya bagi atasan kita. Jadi lebih kayak kita yang double job itu, yang bagian pekerjaan yang kita kurang mengetahui, kita kayak lebih meluangkan waktu untuk belajar lebih lagi, karena kan tujuannya itu agar pelayanan dan pekerjaan itu tetap berjalan dengan baik. Iya, mungkin terima kasih. Mungkin ada lagi solusi atau masukan buat perbaikan kita bersama. Izin menanggapi, kalau misalkan kendalanya seperti itu tadi, sebetulnya sama seperti di Satker saya, juga kekurangan pegawai, sama seperti yang Mas Rama katakan, kekurangan baik itu dari
PNS-nya dan juga dari PPN-PN-nya. Nah, tadinya yang juga berakibat adanya double job, jadinya tumpang tindih dan terlalu banyak satu orang itu mengerjakan tugasnya. Nah, mungkin solusinya sih kalau misalkan baru pertama kali memegang tugas itu bisa konsultasi ke pegawai yang sebelumnya pernah memegang tugas itu. Jadi kita harus memastikan kita itu bisa paham apa yang menjadi tugas baru kita itu tadi. Mungkin itu dari aku. Mungkin Mas Rama ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, mungkin terima kasih untuk masukan-masukannya. Hal tersebut memang kita harus berbagi bersama. Artinya juga pelayan bisa semakin prima. Tentunya jika double job itu menjadi sebuah nggak ada opsi lain dan itu harus em, terjadi. Mungkin selain kita menunggu rekrutmen untuk pegawai yang baru, kita juga harus tetap untuk mempelajari. Ya, mungkin terima kasih atas masukannya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin punya permasalahan lagi di satkernya, mungkin bisa silahkan. Nah, izin masuk Pak Ketua. Kalau di Satker saya mungkin masih agak nyambung dengan kekurangan personalia ya, masalah di Satker Pak Rama tadi. Nah, ini tuh ngaruh ke bagian PTSP. Kebetulan kan saya ditempatkan di PTSP. Nah, ini sekalian saya mau nanya ke teman-teman yang di PA nih, sharing juga. Kalau di PN itu kan kita melayani meja PTSP itu sesuai dengan meja bagian kita. Misalnya kita masuk di perdata, masuk di kepanitraan perdata. Berarti nanti pelayanan di meja PTSP kita ya hanya melayani permohonan ataupun pelayanan tentang perdata dan ekor. Kita masuk di pidana, berarti kita cuma melayani pidana. Nah, kalau di PA tuh selama ini gimana sih? Kayaknya kalau aku lihat kan nggak begitu ada meja pembagian ya kalau di PTS PPA, atau ya cuma aku aja yang belum tahu. Nah, tapi ini kan nyambung ke ketika ada personalia yang kurang di salah satu bidang, misalnya di kepanitraan hukum kurang orang. Kalau kita seandainya punya kompetensi untuk bisa menggantikan personalia yang di bagian hukum, itu kan pelayanan menjadi lebih lancar gitu. Mungkin kedepannya ini bisa jadi inovasi ya buat yang di PN, kita bisa angkat jadi sebuah isu kalau lebih baik mending kita bisa juga melayani ke meja lain meskipun kita petugas bagian perdata gitu. Seenggaknya kita tahu atau paham dasar-dasarnya aja gitu. Kalau yang di PA gimana sih? Mau tahu aja. Nah, izin sharing untuk yang di PA ini Mbak Ayuta, di PA Kendal ini terutama. Nah, kalau di PTSP PA Kendal itu sebenarnya sih ada 4 meja ya. Meja informasi, pengambilan produk, terus meja registrasi, dan kasir. Tapi untuk kasir ini khusus, ada kasir sendiri, jadi nggak dicampur. Terus untuk yang meja informasi, registrasi, dan pengambilan produk, nah ini yang mungkin yang ada di PTSP kami di Satker PA Kendal itu enggak PTSP namanya, PTSL, pelayanan terpadu satu loket. Jadi di satu loket itu bisa melayani tentang informasi, terus registrasi, seperti pendaftaran gugatan, pendaftaran permohonan, dan juga untuk registrasi di ekor, sama di pengambilan produk. Jadi yang jaga di loket ini ya harus mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi kepada pihak yang berperkara yang datang itu butuh untuk syarat pengajuan gugatan itu apa, syarat permohonan itu apa. Jadi kami di PTSL itu harus bisa memberikan informasi. Juga kami juga bisa melayani pendaftaran gugatan cerai, gugatan talak, terus ada gugatan harta bersama, terus ada yang permohonan juga untuk permohonan waliadol, isbat nikah, atau dispensasi nikah di bawah umur. Nah, serta di tempat kami juga petugasnya itu juga bisa mengambilkan produk seperti akte cerai ataupun penetapan maupun salinan putusan. Jadi istilahnya PTSL itu dapat membantu dalam kekurangan karyawan pegawai itu bisa bisa membantu. Jadi kalau ada yang kosong masih bisa membackup.
gitu Mbak Yuta kalau di PA Kendal. Jadi bisa bisa semualah, harus bisa apa mempelajari dan punya kompetensi di segala di tempat meja-meja yang lain gitu. Jadi kompetensinya rata ya, maksudnya yang ada di meja pelayanan bisa saling menggantikan gitulah ya Mas ya. Ya, Mungkin bisa saling menggantikan. mungkin ada yang lain teman-teman yang mau sharing juga di lokasinya. Saya Mbak Ayuta izin nambahkan ya, sharing-sharing. Kalau kami khususnya CPNS yang pertama kali datang ke Satker kami ini, kita diberitahu atau di briefing di awal bahwa kita perlu mempelajari semua. Walaupun kita sudah diplotkan, yang satu di Panmut Hukum, Panmut Gugatan, yang satu lagi di Permohonan, tapi kita dihimbau bahwa kita harus mempelajari semuanya. Ini juga kan salah satu eh, apa sih, terus belajar yang tadi yang materi yang kompeten itu kan kita harus terus belajar karena agar kita saling bisa mengisi. Kayak khusus misalkan ada yang cuti, atau ada yang sakit, tidak ada, kalau tidak ada yang membackup itu dan tidak tahu kan tidak optimal pelayanan ke masyarakat. Padahal kan kita tugasnya sebagai ASN adalah melayani masyarakat. Kalau misalkan ada kendala, kayak kemarin di sektor kami itu kan ada pas waktu hari apa itu PPNPN itu ke Semarang semua, kayak simulasi eh, CAT, simulasi CAT. Kebetulan juga kita CPNS Latsar gitu Zoom. Nah artinya itu semua SDM pada nggak ada gitu. Kalau misalkan fokus ke satu jobnya masing-masing itu nggak ada yang backup dan tidak optimal pelayanan, bahkan nanti tidak bisa melayani masyarakat. Artinya sama tadi kurang lebih sama Mas Bayu ya, di kita juga PTSP-nya itu loket semua bisa membackup, bisa melayani pendaftaran, pengambilan produk dan lain sebagainya. Jadi tidak terfokus ke satu meja satu untuk apa-apa, tapi semuanya bisa melayani untuk mengoptimalkan pelayanan tadi, mempercepat juga pelayanan gitu. Baik, makasih ya insight-insightnya teman-teman. Cukup bagus, kita bisa ambil kesimpulan kalau sebenarnya kita jangan stop buat belajar, meskipun udah diplottingkan ya. Makasih teman-teman. Mungkin Pak Ketua, saya kembalikan waktunya. Oke, ya, ini berarti tadi kita sudah berdiskusi ya teman-teman, dan sudah permasalahannya kalau tadi aku simpulin memang nggak jauh-jauh dari kuantitas dan kualitas gitu ya. Dan ya semoga kita di satu masing-masing masalahnya bisa diselesaikan dengan baik gitu ya, berkaitan dengan kuantitas dan kualitas SDM masing-masing gitu ya. Mungkin cukup sekian atau ada yang mau menambahkan lagi, acungkan jempol jika aman. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Berarti terima kasih banyak teman-teman untuk diskusinya yang sangat menyenangkan ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.